Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala rahbai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ala kulli minhum wassahabati ajma'in wa ala arwahil awliya wasyuhada wassalihin aimat rasyidin musannifin al-mukhlisin khususan Syekh Salim bin Sumail al-Hadrami wa ila arhabaina ummahatina wa jadadina wa jadatina qarbatina al-ma'alimna al-masyayikhina al-dalquka alina jami'il muslimin wa muslimatul mu'minin wal mu'minat anna Allah yadaghashahum barahmal maghfirah yuskunun bil jannah wa biniyati anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihil mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un al-jumu'atu wal mu'adatu wal manthuratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil matari. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Qurbil Mustafa Mukarram Bapak Haji Haryanto, juga Bapak Haji Sadirin dan keluarga besarnya, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Arifan Firdaus, juga orang tua kita Bapak Haji Imam, juga Al-Mukarram Ustaz Ridwan, Ustaz Firman, dan semua guru-guru kita, jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu ngantuk enggak, Bu? Ngantuk ya? Ngantuk-ngantuk pahit Haji. Kita melanjutkan ya informasi dari Al-Mukarram guru kita Ustaz Agus, masih dalam fasal yang sama nih. Nanti di akhirnya ada kuis kali ya, enak ya. Bagi-bagi duit lagi nih. Ya. Faslun fasal alladzi yalzamu fihi niyatul imamah, yakni satu fasal yang mewajibkan di dalamnya niat imaman bagi seorang imam ya. Jadi bagi seorang imam dia wajib untuk niat imam hanya pada 4 sholat. Jadi di luar 4 sholat ini niat imaman itu sunnah. Mungkin sudah dibahas oleh Ustaz Agus kemarin. Nah ini sangat penting bagi siapapun laki-laki yang ingin menjadi imam. Makanya dalam sholat berjamaah itu imam ada urutannya, Bu. Imam itu ada tingkatannya. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Yang paling pertama memang al-hakim wal afqah, yaitu orang yang menguasai daerah, kepala daerah, RT, RW, dan afqah, yaitu faqih. Maknanya dia mengetahui daripada ilmu tentang sholat, sehingga dia bisa menjadikan sholat itu stabil, tidak ada kekeliruan di dalam sholat, apalagi berjamaah. Jadi wajib tahu ya. Yang pertama itu kemarin sudah dibahas adalah sholat Jumat. Ini bisa disurvei, mohon maaf para khotib misalnya, tahu atau tidak, wallahu a'lam. Kalau misalnya seorang khotib ketika dia sholat lupa niat imaman misalnya, itu berarti sholat Jumatnya tidak sah. Sholat Jumatnya tidak sah. Begitu bahayanya. Ya kita nggak perlu cross check sih. Jangan habis selesai sholat Jumat imamnya langsung dihadang. Ustaz tadi buat pakai imaman nggak? Jangan gitu juga. Ntar gaduh yang ada begitu. Yang penting makanya orang sebelum khotib ya, sebelum dia naik mimbar, sebelum dia khotib Jumat khususnya, harus mengetahui diantaranya ini. Selebihnya ya rukun-rukun khutbah ya, baru nanti sunah-sunahnya dikerjakan. Jadi bukan hanya sekedar pemaparan materi, bahasa yang indah, yang lugas, karena khutbah beda dengan pidato, dengan ceramah pidato silakan mau dengan bahasa kayak gimana indah silakan, tapi kalau khutbah ya lebih kepada ya syarat, rukun, kewajiban yang ada di dalamnya. Karena
khutbah dan sholat ini satu paket dalam sholat Jumat. Ya, khutbah dan sholat itu satu paket. Sehingga kalau khutbahnya nggak sah, maka mengakibatkan sholatnya juga tidak sah. Begitu sebaliknya, khutbahnya udah sah, tapi sholatnya tidak sah, maka khutbahnya dianggap tidak sah juga, karena dia adalah satu bagian di dalam Jumat. Jadi bagi imam-imam yang sholat Jumat itu, ya dia wajib untuk niat imaman. Makanya kalau pengalaman saya pribadi, kalau jadi khotib biar makmum itu tenang, bagi makmum yang udah belajar ini, kadang talafuznya suka saya gedein di mic gitu. Selain kita sunnah sebelum sholat itu baca ta'awuz, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, atau baca surat An-Nas. Itu kan sunnah-sunnah sebelum sholat, ya agar tidak diganggu was-was. Ya sunnah untuk membaca surat An-Nas. Kemudian baru kita talafuz. Saya suka talafuznya agak kencang. Usolli fardul jumu'ati imaman. Usolli fardul jumu'ati imam. Sehingga makmum yang segitu banyaknya kan jangan kita anggap orang bodoh semua. Kalau di belakangnya ada orang yang udah belajar, yang alim, ya yang mengerti, akhirnya jadi tenang, oh ini imam mengerti. Nah, jadi udah, ya jadi ditalafuzkan. Ya, baru dah Allahu Akbar sambil niat dalam hati. Jadi niat Jumat itu, ya untuk niat imamnya hukumnya adalah wajib. Yang kedua wal mu'adah, yaitu sholat yang diiadah, sholat yang diulang. Ya, mengulang daripada sholat, ya, mengulang daripada sholat. Memang dia ada beberapa syarat-syaratnya itu banyak. Dikatakan oleh ulama dalam syarahnya, dalam Kasyifatus saja, setidaknya di sini ada 7 sani asyar, ada 12 ya daripada syarat untuk mengulang daripada sholat. Ya, intinya mengulang sholat itu ingin mendapatkan pahala yang lebih. Misal ketika dia sholat di rumah tidak berjamaah, lalu mendapati ada orang sholat dalam keadaan berjamaah, lalu dia mengikut gitu ya, walaupun yang pertama memang sudah sah ya, lalu dia iadah mengulang lagi untuk sekedar mendapatkan pahala sholat berjamaah, maka boleh hukumnya. Nah kalau dia jadi imam di situ, hukumnya wajib untuk meniatkan daripada imam. Kalau dia jadi imam. Sebab di zaman Rasul itu terjadi ketika Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau sudah sholat isya bersama Rasulullah. Indah ya Bu, sholat isya bersama Rasulullah. Kadang kita bayangkan mudah-mudahan nanti kita masuk surga bersama Rasulullah, sholat langsung diimami dengan Rasul. Tapi di surga masih sholat ya kira-kira? Nah, di surga masih ada sholat gak? Ya udah gak ada sebenarnya. Tapi kalau kita mau ya bisa aja. Ya langsung dibaca, dipimpin oleh yang membawa daripada syariat. Ya, Rasulullah jadi imam, Sayyidina Mu'az dan sahabat yang lainnya biasa menjadi imam. Selesai sholat isya, kemudian Sayyidina Mu'az pulang ke kampungnya yang memang rada jauh. Sampai di kampungnya ada beberapa kafilah musafir ya yang belum sholat isya, lalu meminta Sayyidina Mu'az bin Jabal, karena dikenal Sayyidina Mu'az dekat dengan Rasul. Bahkan di kalangan sahabat Sayyidina Mu'az ini julukannya adalah a'lamul halal wal haram, sahabat yang banyak mengetahui tentang halal dan haram, hukum lah pokoknya, faqihnya sahabat itu Sayyidina Mu'az. Lalu kafilah itu meminta Sayyidina Mu'az agar menjadi imam, mengimami mereka semua. Padahal Sayyidina Mu'az sudah sholat isya bersama Rasulullah. Maka beliau akhirnya menjadi imam lagi. Intinya sholat fardu itu bisa diiadah, ya bisa diulang. Bapak-bapak habis sholat di masjid, pulang ke rumah istri belum sholat, akhirnya istri minta diimamin lagi, boleh nggak? Boleh. Apalagi kalau istrinya 4, Masya Allah, langsung gitu ya ngayal doang dulu ini ya. Istrinya 4 langsung sholat di belakang, amin kencang sambil gudeg, amin begitu ya. Jadi mengulang daripada sholat, kalau dia menjadi imam maka niatnya wajib. Nah pembahasan kita sekarang yang ketiga dan keempat, yaitu sholat yang dinazarkan berjamaah. Jarang sih kadang, biasanya kita ini muslimin nazar itu lebih kepada arahnya puasa, bener nggak Bu? Lebih banyak kadang nazar itu dengan puasa.
Atau terkadang nazar itu dengan bersedekah, ya. Atau terkadang nazar itu bersedekah. Jarang ada orang nazar untuk sholat, jarang. Ya, biasanya nazarnya puasa. Kalau diterima kerja mau puasa 3 hari. Wah. Cuman kalau nazar begini, jangan yang akan menyulitkan diri kita. Emang terkadang kalau sebelum dikabul doa itu lagi kencang-kencangnya, lagi semangat. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah hajat saya ini. Kalau dikabulkan saya nazar mau puasa sebulan berturut-turut. Benar dikabulin sama Allah. Udah, malas satu puasa. Udah dikabulin. Ya, kan manusia hanya dihantui rasa penasaran. Ya, keluh kesah. Ulikal insanu halu'a. Kemarin panas kita berapa bulan, Bu? Lumayan lama ya. Panas ngeluh, ya Allah nggak hujan-hujan. Sekarang ngeluh lagi, hujan mulu ini. Udah manusia udah. Ulikal insanu halu'a. Ya, idza massahu syarru jazua. Jadi terkadang suka diliputi begitu. Makanya ini pembahasan melebar tentang nazar lah. Nah, bagi orang yang nazar untuk sholat berjamaah, maka ketika dia menjadi imam itu wajib, udah bukan sunnah lagi untuk niat imaman, udah berubah menjadi wajib. Saya nazar, misal bukan saya nazar beneran. Saya nazar sholat berjamaah kalau saya diterima di perusahaan ini. Ya. Nah, kemudian diterima, wajib dia menunaikan nazarnya dong. Nah, ketika dia menunaikan, dia jadi imam. Dia jadi imam. Disitulah dia niat wajib imaman di situ. Dia wajib niat imaman, tidak sunnah lagi. Kalau selebihnya sunnah. Selebihnya niat imaman adalah sunnah. Dan nazar tidak diperbolehkan bagi yang bermudarat. Haram hukumnya. Zaman dulu nazar macam-macam. Ada sahabat Nabi nazar pengen pergi haji, nggak naik kendaraan, jalan kaki. Diomelin sama Nabi, ngapain nyusahin diri. Ada yang nazar nggak makan, nggak minum, nggak boleh. Haram hukumnya. Nazar itu yang baik. Saya nazar kalau 2024 capres Fulan bin Fulan berhasil, saya mau keliling kampung telanjang. Wah, mau ngapain nazar? Banyak nih orang yang aneh-aneh aja sekarang. Ya, potong kuping saya. Bener, akhirnya nggak berani potong kuping. Ya, di awal doang. Makanya itu harus hati-hati. Lagi pula nazar ini, kata ulama juga adalah ya, tidak dilakukan kecuali orang yang bakhil. Nazar itu adalah orang yang bakhil, karena dia tidak akan melakukan kecuali dengan kewajiban. Dan satu hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, nazar itu akan jatuh ketika sudah diucapkan dengan lisan dan diniatkan dalam hati. Di hatinya memang dia niat nazar, lalu dia ucapkan dengan lisan. Berbeda dengan azam. Azam itu apa? Tekad saja. Yang baru rencana plain yang ada di dalam hati itu gak jadi nazar. Hujan gini enaknya makan bakso nih. Apa jadi nazar makan bakso? Enggak, cuman kepengen doang. Ya Allah, nanti kalau keterima kerja pengen kasih anak yatim nih misalnya. Gitu doang nih, enggak nazar, enggak. Cuman pengen nih. Akhirnya keterima kerja, ada rizki, ya udah itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Nah, cuman kalau tidak udah diancam malaikat aja. Kemarin aja doanya begitu, udah punya duit lupa. Nah, itu sekarang begitu. Jadi nazar dia akan jatuh kalau sudah diucapkan. Nah, ini dalam kasus orang yang nazar dalam keadaan berjamaah, maka ketika dia menjadi imam, kecuali dia menjadi makmum. Kalau makmum memang wajib dia. Ya, kalau makmuman memang niatnya wajib. Jadi manzuratu wal manzuratu jama'atan. Tidak begitu banyak dibahas dalam kasyifatu saja dalam syarahnya. Hanya fa'il lam yanwil imamata, jika dia tidak niat imaman ma'al ihram saat takbiratul ihram fiha in aqadat sholatu, tetap dianggap sholatnya furoda, sendiri-sendiri, walaupun dia lagi jadi imam. Artinya cuma dapat pahala sendiri, tidak mendapatkan pahala 27 derajat. Ma'al ismi, tapi dia mendapatkan dosa. Yang udah niat berjamaah nazar, lalu dia sholat berjamaah dengan nazarnya tidak niat imaman, sholatnya tetap sah, tapi dianggap sholat sendiri, tapi tetap dosa. Makanya hati-hati. Ya,
Ya, nazar itu harus hati-hati. Terakhir, wal mutaqaddimatu fil maqari. Salat jamak takdim pada saat hujan. Nah, ini hujan. Ya, sekarang lagi hujan. Jamak itu ada 3 sebabnya. Ya, jamak itu ada 3 sebabnya. Pertama, al-marad, sakit. Kedua, as-safar, perjalanan. Ketiga, al-matar, yaitu hujan. Jadi bukan hanya sholat jamak itu buat perjalanan saja, tapi orang sakit juga boleh dijamak. Orang sakit boleh dijamak sholatnya, tapi tidak dikosor. Beritahu tuh saudara kita mungkin yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, sulit untuk melepas daripada impusan. Untuk memudahkan dia sholat, udah dijamak aja, khususnya jamak takdim. Kadang banyak orang akhirnya ninggalin sholat, niatnya pengen mengkodo aja nanti kalau sehat. Kalau meninggal, masya Allah, akhirnya jadi tanggungan meninggalkan sholat. Jadi orang sakit boleh, memang dengan kriteria syarat yang sakit yang sudah memberatkan itu. Sakit yang sudah memberatkan. Misal, ketika dia lagi udah terbaring sakit yang sulit nanti untuk bangun karena ada infusan, bangun juga pusing, ya misalnya. Setelah dia salat zuhur, dia laksanakan sholat asar. Tetap 4 rakaat dan 4 rakaat. Nanti waktu asar dia bisa istirahat. Kalau ada yang mengunjungi, ada yang iadah, ada tamu yang besuk, bisa dia jamu, bisa dia ketemu, ya tanpa mikirin sholat lagi. Kenapa? Karena sudah dijamak, enak, ya meringkas. Kemudian maghrib, isya, udah habis sholat maghrib 3 rakaat, niat lagi jamak sholat isya 4 rakaat. Habis maghrib udah bisa tidur dia, istirahat. Namanya sakit, bangun-bangun udah di kuburan. Oh enggak, bangun-bangun subuh lah, ya subuh, ya, bangun kuburan serem banget. Ya tidur habis maghrib, ya kan, bangun subuh udah nggak ada temennya dia, jangan dijamak. Bisa kali Ustaz subuh dijamak sama duha, ya itu kodok namanya. Ya subuh nggak bisa dijamak. Ya yang bisa dijamak hanya zuhur asar, maghrib dan isya. Ustaz saya masuk ruang operasi sebelum maghrib. Perkiraan ya nanti keluar dari ruang operasi udah isya, udah 7:30. Gimana sholat maghribnya? Jamak akhir. Selesai. Jadi nggak perlu ninggalin sholat maghrib, apalagi mau qadha. Enggak. Qadha itu kan ya bukan solusi sebenarnya. Qadha itu juga ada 2, bisa jadi haram, bisa jadi tidak. Kalau yang tidak haram sebabnya cuma 2, tidur sama lupa. Selebihnya jadi dosa. Karena melalaikan, karena mengentengkan, karena menganggap sepele, itu bisa jadi dosa walaupun tetap tertunaikan, walaupun tetap dilaksanakan. Makanya itulah jamak itu lebih baik. Ya. Dan jamak berbeda dengan qashar, hati-hati. Karena kita selalu menyamakan antara jamak dengan qashar. Jamak dia punya syarat, qashar dia punya syarat. Yang lebih enaknya untuk dipahami, sholat yang udah boleh di qashar udah pasti boleh di jamak. Sholat yang udah boleh diringkas di qashar yaitu rubaiyah, zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya. Maghrib gak ada qashar 1,5. Subuh di qashar 1 rakaat doang, witir itu namanya, ada. Ya. Yang udah boleh di qashar pasti itu udah boleh dijamak kalau sebabnya memang perjalanan. Tapi sakit pun nggak ada, qashar nggak ada. Jadi sakit tetap aja tamam, itmam, ya sempurna 4 rakaat. Cuman boleh dijamak, gitu. Itu orang sakit tuh. Kita kasih tahu tuh, kita dakwahkan, ingat-ingat ya. Contohnya seperti tadi lah, yang masuk ruang operasi udah dilema nih sebelum daripada masuk waktu sholat. Nanti selama di ruang operasi karena lama pemulihan segala macam, udah habis waktu sholat, ya udah. Minimal alternatifnya adalah menjamak. Itu sebab yang pertama. Yang kedua baru perjalanan. Yang ketiga baru hujan. Tapi untuk hujan ingat, jamak untuk hujan hanya diperbolehkan takdim, tidak ada takhir. Tidak ada jamak takhir, yang ada hanya jamak takdim. Di sini ada beberapa syaratnya, ada 7. Ada 7 daripada syarat membolehkan dia jamak sholat karena hujan. 1. Ayyujadal mataru 'inda taharrumi bis sholataini. Mendapati hujan tersebut ketika takbiratul ihram di 2 sholat tersebut.
Katakanlah daripada sholat yang pertama. Misal Pak, ini untuk bapak-bapak aja nih di masjid. Begitu lagi sholat maghrib rakaat pertama hujan deras banget tuh, angin kencang segala macam. Nah, kemudian nanti bapak ketika pulang nggak ada pelindung, nggak ada kinan, nanti ada disebutkan juga nggak ada payung dan jalanannya becek, rumah jauh dari masjid. Maka menyulitkan kalau nanti sholat isya balik lagi ke masjid. Maka setelah sholat maghrib di saat hujan deras di situ langsung boleh melaksanakan sholat isya dengan niat jama' takdim. Masya Allah. Ya, cuman ini nggak sekarang kan ada syarat. Jangan udah tahu begini, ya para jamaah ini udah hujan habis maghrib nih, kita jamaah dah isya. Jangan. Ya, ini udah nggak relevan sebenarnya kalau untuk sekarang ini nggak relevan sebenarnya. Ya, ini yang pertama dulu deh syarat. Yang kedua, antakuna sholatu di musola ba'idin urfan, menjadikan sholatnya itu di musola atau masjid yang jauh dari rumahnya. Sekarang urufnya ini batasan jauh ini ya uruf dan adat yang orang bilang jauh banget. Kalau sekarang insya Allah tidak terlalu jauh jarak antara masjid dengan rumah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya ya ayu sholat jama'atan, dilaksanakannya berjamaah, nggak bisa sendiri-sendiri. Ini udah hujan sholatnya sendiri di rumah sholat maghrib, habis itu hujan, udahlah lanjut jamaah aja isya, ya nggak bisa. Ya, ini buat untuk sholat berjamaah. Karena pernah ada kejadiannya di zaman Rasul, Rasul. Yang ketiga, yang keempat, ayat ta'adza bil matar fi tariqihi, dia akan tersakiti dengan hujan di perjalanannya. Misalnya dia jatuh kepleset, ya, atau ada hujan yang disertai angin kencang. Ya. Yang kelima, tartib. Sebagaimana syarat dalam jama' takdim wajib tartib. Kalau udah zuhur dan asar ingin jama' takdim, dahulukan zuhur wajib, baru asar. Nggak bisa asar dulu baru zuhur, nggak ada. Namanya takdim pasti sholat yang pertama dulu. Maghrib isya mana dulu? Maghrib dulu baru isya. Kalau jama' takhir bebas tuh. Jama' takhir itu kemarin udah dibahas mungkin ya. Itu bebas. Dia mau mulai yang mana silahkan. Mau zuhur dulu, mau asar dulu gitu. Ya, kalau jama' takhir. Kalau jama' takdim enggak wajib tartib. Yang keenam, al-wila berkelanjutan. Enggak ada pemisah. Jadi habis sholat maghrib nggak usah pakai wirid, qomat lagi langsung sholat isya. Karena sebabnya adalah hujan. Yang ketujuh, niat jama'. Jadi ini 7 daripada syarat jama'. Syarat jama' yang disebabkan karena hujan. Kita udah tidak relevan. Alasannya apa? Karena rumah kita rata-rata sudah dekat dengan masjid. Yang kedua, kita sudah punya banyak pelindung, ya, pelindung untuk berlindung ketika hujan seperti payung, mobil, apalagi jas hujan segala macam. Kalau itu semua nggak ada seperti zaman dulu, baru boleh melaksanakan sholat jama' takdim disebabkan hujan. Dan sholatnya dia jadi imam, niat imamannya wajib. Berarti ketika dia jadi imam karena sholat jama' takdim karena hujan, usolli fardhol maghribi majmu'an bil isya'i imaman lillahi ta'ala. Usolli fardhol maghribi majmu'an bil isya'. Saya sholat maghrib digabung dengan isya, ya, dia jadi imam, wajib imaman lillahi ta'ala. Nggak usah salah rokaatin, nggak apa-apa, itu sunnah jumlah bilangan rokaat. Setelah itu baru qomat sholat isya lagi. Usolli fardhol isya majmu'an bil maghrib imaman lillahi ta'ala. Nah, inilah 4 sholat yang wajib niat imaman di dalamnya. Pertama, sholat Jumat. Kedua, sholat i'adah. Ketiga, sholat dinazarkan berjamaah. Keempat, sholat jama' takdim karena hujan. Syurutul qudwati, pasal berikutnya syarat-syarat berjamaah ada 11. Sebelum memasuki hanya satu aja yang saya bahas, nanti selebihnya guru yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya, ibu sekalian, bapak ibu sekalian, dipersilakan. Baik, ada pertanyaan? Udah paham semua banyak, hujan ngantuk juga. Tidak ada. Oke.
Syarat-syarat sholat berjamaah. Nah ini penting nih. Ada 11. Pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadathin au ghairihi. Makmum tidak mengetahui akan batalnya sholatnya imam dengan hadas atau yang lainnya. Pahami bahasa. Makmum tidak mengetahui akan batalnya sholat si imam dengan hadas atau yang lainnya. Bahasanya begini Bu, kalau kita udah tahu imamnya batal, ya udah kita nggak boleh ngikutin imam. Berarti udah nggak sah berjamaahnya dengan dia. Lalu apa sikap kita sebagai makmum? Mufaraqah, melepas diri dari imam walaupun masih di tempat. Nah, selesain aja sholat sendiri. Misal imam sholat, terus imamnya kentut ngelepas, ya misalnya. Yang dengar cuma 3 orang di belakang imam. Selebihnya yang jauh-jauh agak denger nih. Imam kentut nih. Ini buat 3 orang yang dengar imam tadi kentut, dia udah wajib mufaraqah. Dia udah meyakini bahwa imam itu batal. Ya, meyakini bahwa imam itu batal. Maka buat dia udah nggak sah berjamaah dengan dia, udah mufaraqah, melepas diri udah. Yang selebihnya yang nggak tahu, biarin ikutin. Kenapa? Karena dia nggak tahu, nggak dengar kalau imam kentut. Ya, nggak tahu kalau dengar imam kan kentut seperti itu. Atau kasusnya juga dulu di pesantren saya pernah. Karena pesantren saya dulu masih ini kan, atasnya itu genteng biasa, bilik, kadang masih banyak cicak. Masih banyak cicak. Cicak tahu sendiri, dia itu binatang faisik, binatang yang memang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram. Ya dulu dia pernah satu kubu dia, ya dengan siapa? Dengan Raja Namrud. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, dia ikut niupin. Cuman niupinnya bukan niupin biar padam, tapi niupin biar besar. Itu kesalahan terbesar nenek moyang cicak. Makanya sampai sekarang wajib dibunuh dia. Ya, sampai ada fadilah dalam hadis Tirmizi, siapa yang membunuh cicak 1 kali dapat pahala 1. Ya, 2 kali dapat pahala 2. 3 kali dapat pahala 3. Udah, jangan sampai 4, 5 itu nyiksa, jadi dosa juga. Ini cicak diambil, sepet, ditaruh, diikat-ikat, digini-gini, wah gitu. Nah, jangan. Ya, kalau bisa banting aja sekali udah dapat pahala itu. Ya, hadisnya banyak. Oke. Cicak itu dulu pondok saya suka banyak buang kotoran. Banyak kotoran, dia ada tuh. Ya, kotorannya putih hitam udah tuh kadang ya, putih hitam. Nah, imam kakinya kena tuh kotoran cicak. Ya. Nah, makanya yang di belakang imam tuh makmum pas ngeliat lagi sujud, lagi tahiyat sih khususnya di kaki kanan wah ada tai cicak. Maka teman-teman saya melihat itu batalin semua, bukan batalin, mufaraqah. Nah, yang di pojok-pojok nggak tahu kalau imam itu kakinya kena najis, maka lanjutin sholat dari pojok. Selama kita masih meyakini imam itu sah, maka makmum itu sah. Ya. Tapi kalau kita udah nggak yakin bahwa, dan kita udah yakin maksudnya imam itu nggak sah, batal, kita berarti udah nggak sah juga berjamaah dengan dia. Ada 2 kawan misalnya berteman baik, sama-sama ustaz. Ya, saya mau Ustaz Arifah misalnya. Ya, Ustaz Arifah, saya udah tahu Ustaz Arifah belum wudhu nih, karena baru kentut. Ya kan? Begitu sholat berjamaah, Ustaz Arifah langsung jadi imam. Misalnya doang, meledek juga nih. Jamaah yang lain nggak tahu, ya saya doang yang tahu. Nih Ustaz belum wudhu nih, barusan kentut nih kan gitu. Berarti saya udah nggak sah tuh berjamaah dengan Ustaz Arifah, karena udah meyakini daripada akan batalnya sholat si imam. Bisa dipahami Bu ya? Nah, ini kalau dalam syarah unik lagi. Ini penjelasannya di dalam syarah. Dikatakan oleh Syekh Nawawi, misalnya begini, antara imam dan makmum beda mazhab, tapi beda mazhab yang kontradiksi, yang benar-benar berbeda prinsip. Contoh, makmumnya mazhab Imam Syafi'i, imamnya mazhab Hanafi. Nah, perbedaannya di mana? Mazhab Hanafi, maaf ya, menyentuh kemaluan tidak batal wudhu, Pak. Menyentuh kemaluan mazhab Hanafi tidak batal wudhu. Kita mazhab Syafi'i jelas sekali bahwa menyentuh kemaluan batal wudhu. Begitu sholat Allahu Akbar, kita lihat imamnya mazhab Hanafi masukin tangannya ke dalam, dia garuk-garuk. Wah kacau nih. Ini gimana nih? Buat dia nggak batal. Kenapa? Dia yakin nggak batal karena dia tidak batal wudhu karena mazhab Hanafi. Karena kita hargai pendapat itu. Buat kita jelas batal. Maka yang melihat kejadian itu imam garuk-garuk masukin tangannya ke dalam celana, itu udah wajib mufaraqah. Ini contoh doang misalnya, emang di contohnya begitu.
Ya, seperti di sini, fala yasihu iktida'uhu biman yazunnu butlana salatihi kasyafi'in iktada bihanafiyyin massa farjahu duna ma idza tasodo, ya, tasoda ma idza tasoda. Jadi seperti mazhab Syafi'i berjamaah sama mazhab Hanafi. Dan kawan saya pernah ke India, Pakistan, Bangladesh, kebetulan beliau jamaah tabligh yang memang pusatnya di sana, Bu. Dan benar-benar melihat imam itu biasa. Ketika lagi sholat tangannya masuk ke dalam garuk-garuk aja, ya udah asal Hanafi biarin aja. Ya kita mah risih kayak gitu. Imamnya enak banget digaruk-garuk lagi sholat begitu. Buat dia tidak batal. Kalau kita jelas batal. Selebihnya berbeda mazhab selama tidak ada yang kontradiksi sekali pendapat, ya, antara mazhab satu dengan yang lainnya, tetap masih sah saja. Kita nanti mudah-mudahan bisa sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, amin. Di sana sholat imamnya mazhab Hambali. Mereka rata-rata tidak kunut. Kita sah nggak usah? Sah, masih tetap itu mah, karena kunut dianggap perkara yang sunnah. Jadi bukan masalah yang sangat inti seperti itu. Dan satu lagi terakhir, ya, ini pembahasan yang syarat berjamaah yang pertama, ya. Ada dua orang yang berijtihad dengan ijtihad masing-masing. Ijtihad itu apa sih? Berusaha memilih sesuatu. Nah, satu-satu masing-masing memilih, maka dua-duanya tidak boleh berjamaah. Contoh kasusnya begini, dia cuma punya ada dua ember A dan ember B. Kebetulan cuma ada dua orang nih, bakalan mau sholat berjamaah. Akhirnya dua orang ini berdebat kan, mana nih di antara dua ember ini, yang ember A dan B yang suci. Yang satu bilang ember A menurut anak ini yang suci nih, buat berwudu. Yang satu lagi bilang enggak, ember yang B. Gimana sikapnya? Dua-duanya silahkan dengan keyakinan masing-masing. Yang si A tadi, yang satu lagi atau orang wudu dengan ember yang A, yang satu lagi wudu dengan ember yang B. Udah dua-duanya sama-sama sah, wudunya sama-sama sah, hanya tidak boleh berjamaah. Paham ya, Bu? Hanya tidak boleh berjamaah. Kenapa nggak boleh berjamaah? Karena meyakini salah satunya tidak sah, seperti itu. Karena meyakini salah satunya tidak, itu namanya dalam bab ijtihad. Ketika ada dua orang untuk meyakini ember mana yang suci, udah masing-masing berijtihad dan ijtihadnya diperbolehkan. Ijtihad itu benar dapat dua, salah dapat satu pahala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai syarat sholat berjamaah yang pertama saja, alla ya'lama butlana imamihi bihadasin aw ghairihi. Bagi makmum tidak boleh berkeyakinan, apalagi dengan dugaan yang kuat, akan batalnya sholatnya imam. Insya Allah nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Jum. Kalau tadi kita yakin imam batal, ya, kita kan mufaraqah. Niat aja dalam hati saya memutus dengan imam. Kita gimana? Apa? Gerakan kita selanjutnya bagaimana? Gerakan kita udah terlepas dengan makmum. Dengan imam. Jadi kita udah sendiri aja nyelesain. Kalau di depan aneh sendiri. Kalau apa? Kalau kita dari depan ke imam. Enggak apa-apa, biarin aja. Enggak jadi masalah. Kan yang lain mah enggak bakal ngikutin kita. Palingan dalam hati yang sampingnya, kenapa nih Pak Haji Basar nanti sendirian aja deh. Kan gitu. Ya, karena Pak Haji Basar udah meyakini akan batalnya walaupun dia berada di shop pertama, seperti kasus di pesantren saya itu. Saya waktu itu posisi saya di pojok. Posisi saya di pojok. Saya nggak tahu kalau imam itu kakinya kena najis tuh, kotoran cicak. Jadi yang membatalin itu, yang mufaraqah hanya yang ada di belakang imam, yang melihat posisi imam, kakinya imam terkena. Nah, buat yang di pojok yang nggak tahu masalah apa-apa, udah wajib ikutin imam. Wajib ikutin Pokoknya begini lagi. Imamnya ternyata lupa wudu. Makmumnya banyak, ada 2000 jamaah semua. Masya Allah. Padahal imamnya belum wudu nih. Gimana nasib makmumnya semua? Sah nggak sholatnya, Bu, kira-kira? Sah nggak sholatnya? Padahal imamnya belum wudu loh. Cuman makmumnya nggak ada yang tahu, ya, ikut aja udah sholat berjamaah dengan imam. Sah nggak sholat makmumnya? Sah semuanya. Yang penting si imam jangan jujur aja ngasih tahu, paling kalau jujur digebukin dia. Maaf bapak-bapak semua, saya lupa wudu tadi. Kalau udah dikasih tahu sama imam, berarti makmum semuanya wajib i'adah, wajib diulang lagi sholatnya.
Kalau nggak dikasih tahu, udah ya semuanya sah. Karena pasti 2000 jamaah tadi makmum meyakini bahwa imam itu sah. Mana mungkin ada orang sholat kagak wudu, kan begitu bahasanya. Mana mungkin ada orang sholat kagak wudu, pasti wudu. Ini suatu saat emang lupa misalnya, nggak bisa, ya namanya lupa, nggak bisa dikontrol udah dari Allah Ta'ala sebagai sifat melekat pada manusia. Jadi begitu, walaupun berada di sholat pertama selesai. Cuman bagi kita jangan gampang mufarokoh gitu aja. Jangan gampang mufarokoh itu kalau udah sampai pada kasus-kasus besar seperti tadi. Ada imam Fatihahnya cuma kagak fase dikit, atau mufarokoh aja ya. Jangan. Ya, kita belum meninjau dulu. Kesalahan Fatihah itu kan ada dua, nanti ada lahan jali, ada lahan khofi, ada kesalahan fatal, ada yang tolerir, ya ada yang ditoleransi seperti itu. Jangan gampang mufarokoh. Mana? Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Silakan, Pak. Yang apabila imam lupa niat imaman. memang keimaman, aku untuk makmum sendiri itu gimana? Iya, untuk makmum sendiri tetap sah. Tetap sah. Iya. Cuman imamnya ma'al isim. Ya, imamnya ma'al isim. Ma'al isim itu maknanya dia berdosa dia. Karena dia tidak tahu masalah kewajiban dia untuk meniatkan daripada imam. Makmumnya tetap sama. Ya, dan nggak perlu dikoreksi, nggak perlu ditelusuri, nggak usah. Seperti tadi langsung dicegat sama imamnya. Ustaz kali imaman nggak, kiai kali imaman ya. Jadi tetap sah, insya Allah tetap sah. Banyak nih hal-hal yang penting seperti ini tapi tidak diketahui seperti itu. Baik, ibu ada pertanyaan? Satu lagi Pak Ustaz. Iya Pak Haji, silakan. Tadi Pak Ustaz bilang kalau kita imamnya kentut. Ya. Imam harus gerak. Ya. Farokoh. Apa imamnya kamu tahu? Ini kan tergantung kejujuran imam ya, kadang imam mau lupa dia, bukan lupa, nahan malu udah, ya gengsi, mau ngebatalin gengsi gitu. Harus batal seharusnya imam, seharusnya. Ini kan cuma saya gambaran doang misalnya gitu. Kalau imam udah jelas kentut ya udah wajib batalin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat ini ya sholat ibadah. Kentut ya kentut nikmat ya. Jadi jangan dianggap sebuah aib sebenarnya ya, bukan sebuah, karena kita jarang kan melihat imamnya sendiri lah sebenarnya. Saya sendiri juga kadang pernah ngalamin lagi jadi imam pengen kentut dikit, pasti lebih baik ditahan udah. Kenapa? Daripada malu kan gitu ya. Tapi buat orang-orang tua yang udah kagak tahan, jangan ditahan-tahan. Daripada kumpung, kemarin orang kagak bisa kentut operasi sampai 20 juta. Jadi sholat kentut aja udah, bisa dibatalin sholatnya, ya bisa dibatalin. Kalau dia jadi imam gimana Ustaz? Yang belakangnya istikhlaf apa? Dia yang menggantikan posisi imam, nggak perlu maju, masih aja dalam posisi dia dulu. Kalau posisinya lagi ruku, kalau posisinya lagi sujud misalnya, imam pinter, dia kaburnya pas sujud, wah ini repot nih, kabur imamnya. Makmum belakang kok kagak naik, diintip dikit imamnya udah nggak ada. Nanti dia kentut. Itu gimana? Ya udah makmum yang di belakang langsung niat dalam hati, udah saya niat imam. Allahu Akbar. Langsung udah dia mengangkat kepalanya walaupun posisi masih rata. Kan kagak mungkin lagi sujud dia maju-maju ke depan begitu. Buat jadi imam ya jangan. Maju itu nanti kalau udah dalam posisi berdiri emang imamnya sengke dia kaburnya pas tuh seperti itu. Saya juga jarang mendapati kejadian seperti itu. Hanya dulu di pesantren pernah kiai, karena udah tua, beliau sholat isya, kiai saya terus batal, memang mau kentut kayaknya. Terus senior saya memang di belakang itu kakak kelas, beliau akhirnya yang jadi imam. Bahkan ditunjuk sama kiai, ya karena kiai kan guru. Pas beliau lagi baca apa ya lupa saya suratnya, terus beliau batalin, kamu maju jadi imam. Udah, jadi imam ya. Karena posisinya lagi berdiri. Istikhlaf itu namanya, istikhlaf, pergantian daripada imam. Ini bagi orang yang kagak belajar ribetnya kayak begini. Yang ada bisa batalin semuanya, ya bisa dibatalin semuanya. Sholat tetap udah dalam situasi dan kondisi.
Sayyidina Umar lagi sholat jadi imam, ditusuk oleh Abu Lulu dengan belati yang beracun. Jatuh Sayyidina Umar. Apakah semua membatalkan sholat? Tidak, hanya sebagian yang membatalkan menolong Amirul Mukminin. Lalu Abdurrahman bin Auf yang menjadi pengganti daripada imam, yaitu Sayyidina Umar. Ya, akhirnya Sayyidina Umar dibawa ke rumahnya. Ya, yang lain tetap sholat berjamaah dan dalam keadaan masih sadar, belum meninggal itu Sayyidina Umar. Diberikan susu, air minum, keluar dari lukanya. Mungkin lukanya pas daripada saluran pencernaan kali ya. Kharaja min jurhihi. Saya baca dalam kitab, keluar dari lukanya. Lucu kayak bocor gitu diminum. Lalu Sayyidina Sayyidina Umar masih berdialog, Bu, masih nanya, apakah manusia sudah sholat? Masih yang dipikirin sama Sayyidina Umar adalah sholat, karena beliau saat itu lagi jadi imam. Ya, wahai Amirul Mukminin, kami sudah sholat, kami diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Baru tenang tuh Sayyidina Umar sambil menahan hampir menjelang sakaratul maut, menjelang duha lah baru beliau meninggal. Itu kejadian adalah sholat subuh. Jadi tetap stabil. Sebagian ada yang tolong, sebagian ada yang menjadi imam. Begitu juga mungkin kalau nanti ada kejadian imamnya meninggal, imamnya jatuh pingsan misalnya, ya, maka dianjurkan saf pertama di belakang imam orang-orang yang ngerti. Ya, nanti kan ada tuh dalam fikih, urutan pertama tuh saf udah laki-laki yang ngerti khususnya. Nanti baru khunsa, baru anak-anak di belakang. Jangan di belakang imam bocah, lo bingung. Ya, di belakang imam bocah, begitu imamnya batal, bocah ngapain begitu. Ya, baru belakang perempuan. Itu seperti itu. Baik, ada lagi? Ya, boleh silakan. Gak apa-apa. Banyak waktu. Imam dua-dua. Yang di belakang imam? Dua orang imam semua. Maksudnya? Nah, begitu imam itu, ini kan semuanya berhak menggantikan imam yang betul. Dua-duanya menggantikan. Oh, sweet aja dulunya. Kalau masjid yang benar-benar diterapkan, dia pertama tuh punya imam rawatib. Imam rawatib itu udah paling berhak untuk jadi imam. Siapapun gak berhak untuk jadi imam kecuali imam rawatib. Kalau udah ditunjuk nanti baru ada cadangannya yang kedua. Jadi memang udah terstruktur, jadi gak bisa berebutan kayak begitu, jangan. Ya, kalau berebutan tau-tau yang ini maju juga, sikut-sikutan, gua aja. Jadi kacau juga soalnya. Ya, udahlah, kasih salah satunya saja. Ya, salah satu. Yang penting sholat berjamaah tetap ya stabil. Kecuali terjadi bencana, itu baru boleh untuk membatalkan. Jangan tetap aja. Kan dulu pernah terjadi kan, lagi gempa bumi, lagi sholat isya, sebagian ada yang kabur, imamnya masih tetap sholat. Walaupun di hati takut juga nih, jatuh kagak kubah. Ini sebetulnya gimana? Dua-duanya boleh. Kalau kita mau tetap bertahan silahkan. Kalau mau kabur menyelamatkan diri pun tidak dosa. Ya, tidak dosa. Selebihnya sholat fardu dibatalkan tanpa sebab dosa. Nggak boleh. Udah berkomunikasi dalam berlangsung kepada Allah dibatalkan tanpa sebab. Tanpa sebab nggak boleh. Ibu-ibu lagi sholat dipanggil suami, tergantung sholatnya apa. Sholatnya fardu, cepetin sholat fardunya. Sholatnya sunnah boleh untuk dibatalkan. Jangan sengaja dilama-lamain. Ogah bikin kopi nih kayaknya nih. Ya, dilama-lamain sholat. Ya, sama seperti panggilan ibu kepada anak. Kita anak lagi sholat sunnah dipanggil ibu, udah batalin boleh. Lagi sholat ini enggak lagi sholat, Allahu Akbar, paket batalin langsung. Paket aja batal, bila dipanggil suami lama-lamain. Nah ini. Nah jadi semuanya fleksibel. Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak. Cukup aja. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala kulli syafati wa ila nabi al-fatihah. Iya karena berdua ya karena
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu ta'ala kulli syai'in alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan wa majabana hamdan Allahumma shalli ala salatin fi nabi awal wal akhir wa taqilana bi jami'il hajat wa tuhun jami'i syai'an wa tarfa'una bi indaka darajat wa tuballighuna bi asrariyat inda bil khairi khayyan aman. Allahumma timana bi khusyul khatim timana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallam. Allah sekali dobal jannah wa amkan syafaat wan nar wa nafit qabri wa yamat umumnya suka salamatan fitin wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da umsakoti mauti wa najatan nar. Allahumma takhana abbal khair wa abbal barakat wa abbal nikmati wa abbal rizqi wa abbal quwwati wa abbal sihhati wa abbal salamati Bapak Fatihah yaitu awal mal jannati. Allahumma afina min kulli dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.